Bab 15. Bi, ngapain bengong di situ? Kanaya berdiri di belakang Bi Iyam yang masih terpaku di tempatnya masih memikirkan perkataan Irfan. Anu non, Tuan Irfan bilang sampaikan salamku rinduku kepada Non Kanaya dan bilang aku sangat mencintainya. Terus Tuan Irfan bilang dia pulang telat hari ini karena akan keluar kota. Bi Iyam mengulang kata-kata Irfan. Hehehe iya Bi, padahal aku ada di dalam kamar, seharusnya bilang langsung padaku tak perlu melalui Bibi kan aku jadi malu dengan Bibi. Kanaya tersipu malu di depan Bi Iyam. Hehehe, Bibi juga berpikiran begitu non. Mereka sama-sama tertawa dengan tingkah laku Irfan. Ayo non, sarapan dulu dan minum obat. Kita sarapan bersama Bi, Kanaya nggak suka kalau di meja makan cuma duduk seorang diri. Tapi Bibi nggak pantas duduk berdampingan makan bersama Non Kanaya. Ayolah Bi, aku ini manusia bukan makhluk halus jadi jangan perlu takut. Kanaya sudah menarik tangan Bi Iyam ke meja makan. Mereka duduk saling berhadapan tidak ada batasan atau canggung karena Kanaya orang yang baik dan tidak pernah membedakan status sosial seseorang selama orang itu baik kepadanya. Non Kanaya sangat baik, beda sekali dengan Non Feli. Ucap Bi Iyam tanpa sengaja. Feli, siapa dia Bi? Apa dia pacar Mas Irfan atau dia istrinya juga? Atau aku benar-benar hanya istri simpanannya Bi? Kanaya langsung menatap Bi Iyam dengan serius menunggu jawaban keluar dari mulutnya. Bukan siapa-siapa non. Bibi hanya asal bicara. Bi Iyam jadi salah tingkah karena tidak sengaja mengucapkan nama Felisa. Bibi bohongkan. Ayolah Bi, beritahu aku. Kalau Bibi tidak memberitahuku aku akan pergi dari rumah dan tidak pernah kembali karena aku tidak mau jadi istri simpanan Mas Irfan. Buktinya dia tidak pernah mengenalkan aku dengan orang tuanya. Selama keluar dari rumah sakit aku hanya menemaninya dan setiap hari harus ada di rumah. Kanaya mulai cemberut dan membiarkan makanannya begitu saja. Bibi akan membawa Non ke rumah orang tua Tuan Irfan. Dan Feli. Siapa dia Bi? Tanya Kanaya kembali. Dia mantannya Tuan Irfan. Tapi aku mohon jangan bilang sama Tuan Irfan kalau Bibi memberitahu Non Kanaya. Kata Bi Iyam sambil memohon. Entahlah Bi aku tidak janji. Jawab Kanaya cuek. Non, aku bisa dipecat. Hehehe dia tidak akan berani memecat Bibi nanti Kanaya yang akan tangani. Senyum dong Bi jangan cemberut. Lagian tidak akan terjadi apa-apa Kanaya janji. Kanaya mengangkat jari telunjuk dan jari tengah untuk berjanji. Terima kasih Non Kanaya yang cantik. Gombal, hahaha, Kanaya dan Bi Iyam tertawa bersamaan. Non Kanaya aku akan menelpon sopir di rumah Nyonya untuk datang menjemput kita. Bi Iyam sudah memegang HP-nya. Nggak usah Bi, kita naik angkot saja. Sekalian Kanaya ingin jalan-jalan, sepertinya aku ingin mengulang masa-masa semaku, setiap pulang sekolah aku dan Reinan pulang naik angkot bersama. Non, jangan menyebut nama itu nanti Tuan Irfan bisa marah. Mas Irfan kan sedang tidak berada di sini, jadi kalau dia sampai tahu berarti Bibi yang memberitahu. Oke Bi berangkat kita. Non Kanaya, mengapa Tuan Irfan bis menikahi anak-anak seperti dia? Tapi tak apalah daripada Non Feli yang aku layani pasti aku tidak akan sedekat ini dengan majikanku. Bi Iyam sudah berjalan mengikuti langkah kaki Kanaya dari belakang. Mereka sudah berada di dalam angkot. Bi Iyam tahu rumah orang tua Irfan. Tenang saja Non Kanaya nggak bakalan hilang karena Bibi lahir dan dibesarkan di sini. Oh, iya baguslah. Bibi sejak kapan kerja di rumah orang tua Mas Irfan? Sudah lama sekali Non sampai Bibi lupa kapan Bibi mulai kerja pertama kali. Suami Bibi bekerja sebagai sopir pribadinya Tuan Irfan dan Non Hana, sedangkan Bibi sebagai pembantu Non Hana. Kok bisa dia dan Mas Irfan? Hana itu adiknya Tuan Irfan, dan kita akan pergi ke rumah mertuanya Non Kanaya sekalian bertemu dengan Hana. Benarkah Bi? Aku sangat senang mendengarnya, bisanya aku melupakan hal sekecil itu. Jangan-jangan aku pernah bertemu dengan orang tuanya Mas Irfan.
Iya Non, sebelum kecelakaan Non Kanaya tinggal di rumah orang tua Tuan Irfan. Saat itu Non Kanaya sedang hamil muda karena tidak ada yang menemani Non Kanaya di apartemen jadi Non tinggal dalam waktu yang lama di rumah mertuanya Non Kanaya. Hamil Bi. Aku hamil. Dan anakku di mana? Non Kanaya keguguran? Astaga mengapa Bibi bisa bilang semua kepada Non Kanaya padahal Tuan Irfan melarang Bibi untuk memberitahu segalanya kepada Non Kanaya. Aku akan dipecat Non, tolong jangan bilang ini kepada Tuan Irfan. Sudahlah tidak apa-apa lagian aku tidak bisa mengingat semuanya, aku malahan senang Bibi ada di sini menemaniku setiap hari dan menceritakan semuanya kepadaku jadi aku tidak berpikir negatif lagi kepada Mas Irfan. Terima kasih Bi. Sebenarnya Kanaya terlihat sedih setelah mendengar dia pernah keguguran. Mereka turun di depan gerbang yang tinggi, Bi Iyam menekan bel depan pagar. Dan terlihat seorang satpam membukakan pintu gerbang. Non Kanaya sudah sehat ya, syukurlah Bapak juga ikut senang melihatnya. Pak Satpam menundukkan kepalanya dan tersenyum kepada Kanaya. Iya terima kasih Pak, ucap Kanaya sepertinya berusaha berpikir mengenal orang yang menegurnya. Dia mengenalku Bi. Hehehe iya Non, siapa sih yang gak kenal Non Kanaya di rumah ini? Hehehe iya juga ya. Kanaya mengaruk kepala dan masih bingung dengan semuanya. Kanaya sayang. Mami Anita menyambutnya dengan pelukan. Sedangkan Kanaya hanya tersenyum berusaha akrab. Iya Tante, kata Kanaya polos. Kok Tante? Mami dong sayang. Hehehe iya Mami. Kanaya masih tersenyum bingung sambil memandang semua isi ruangan ini. Aku ingat tempat ini Mami, seperti tidak asing bagiku. Hana ada. Mami senang kamu datang sayang, Irfan itu sekarang terlalu overprotektif terhadap kamu, mau ketemu sama anak mantu saja susah banget, katanya kamu nggak bisa diganggu dulu, nggak bisa capeklah, nggak bisa ditanya-tanya tapi setidaknya Mami senang kamu bisa ingat suami kamu sayang. Ucap Mami Anita masih dengan senyuman bahagianya. Iya Mi maafkan Kanaya, karena Kanaya semua orang jadi repot. Jangan bicara begitu sayang, malahan Mami senang karena kamu Cekara akhirnya punya semangat hidup lagi. Mami lupa menyuruh kamu untuk duduk. Tunggu Mami panggilkan Hana dulu di kamar. Iya Mi. Kanaya terlihat berpikir keras, dia melihat ada foto pernikahan dirinya dengan Irfan yang berukuran besar terpajang di dinding rumah orang tua Irfan. Aku ingat, aku akhirnya ingat, terima kasih Tuhan. Aku mengingat hari pernikahan kami. Aku ingat saat malam pertama itu hahaha, saat itu aku masih malu-malu. Ya ampun mengapa semalam aku yang begitu agresif kepadanya pantas saja dia kaget dengan tingkahku. Kanaya seperti mendapatkan sebuah emas yang turun dari langit sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya menahan malu pada dirinya sendiri. Kanaya, pelukan rindu dari Hana. Hana, aku merindukanmu. Kanaya membalas pelukan dari Hana. Han, akhirnya aku mengingat hari pernikahanku dengan Mas Irfan. Syukurlah Babs, aku ikut senang. Semoga kedepannya kamu bisa mengingat semuanya. Aku punya kabar buruk untukmu. Hana memandang sahabatnya itu. Kabar apa? Jawab Kanaya penasaran. Aku akan melanjutkan kuliahku di luar negeri Babs, jadi mungkin kita akan jarang bertemu atau sama sekali tidak bertemu untuk beberapa tahun ke depannya. Jadi kamu akan meninggalkanku. Dan dia, bagaimana hubunganmu dengannya? Aku mendengar dia sangat-sangat menyukaimu. Brian, tanya Hana lagi. Kanaya hanya menganggukkan kepalanya. Aku menolaknya, aku belum siap menikah muda Babs, dia ingin aku menikah dengannya sedangkan aku masih mencintai pendidikan dan karirku. Kalau kami berjodoh pasti akan bertemu kembali dan aku tidak mau ada ikatan jadi biarkan berjalan seperti air yang mengalir. Itu pilihanmu Han, semua tergantung kamu. Aku hanya bisa berdoa yang terbaik untukmu. Dan aku pasti kesepian. Kanaya sudah bersandar di pundak Hana. Aku akan menunggumu di sana. Hana mengelus kepala Kanaya dengan lembut. Kakakmu itu kadang terlalu berlebih,
keluar rumah saja tidak bisa apalagi mau pergi ke luar negeri pasti akan menjadi masalah besar. Memang seperti itu sifatnya, jika dia sudah sayang kepada seseorang hal sekecil apapun menjadi rumit baginya tapi aku yakin kamu akan bahagia bersamanya. Siapa yang menabrakku Han? Apa pelakunya sudah ditemukan? Heyem, sudah. Siapa? Apa aku mengenalinya? Reinan, dia pelakunya. Astaga Han, kenapa itu bisa terjadi? Aku tidak pernah menyangka dia akan melakukan ini kepadaku. Pantas saja Irfan sangat membencinya. Bukan hanya sangat membencinya bahkan dia bisa saja membunuhnya untung saja Papi bisa mengontrol emosinya. Andai ingatanku bisa cepat pulih pasti Mas Irfan akan sangat bahagia. Jangan lupa untuk rajin ikut terapi dan kontrol kesehatanmu. Maaf aku tidak bisa menemanimu lagi. Hana, kok aku jadi mewek sih? Kanaya kembali memeluk Hana. Aku juga Babs. Setelah lama bercerita mereka makan malam bersama kedua orang tua Irfan. Kanaya, kamu tidur di sini saja malam ini. Irfan juga belum pulang, lagian ini sudah sangat malam. Ucap papinya Irfan. Iya Pi, Kanaya akan tidur di sini soalnya Bi Iyam juga sudah tidur di kamarnya. Mami, Papi, mana istriku? Irfan datang dan mencium Mami Anita dan langsung mencium Kanaya. Kau sudah pulang nak? Mami kira besok baru pulang. Nggak mampu menahan rindu Mi, hehehe. Irfan kembali mencium Kanaya. Idih, Mas Irfan belum berubah juga, ini tempat umum tahu. Hana memandang geli melihat kakaknya. Makanya nikah sono. Irfan meledek adiknya itu. Hahaha. Mereka tertawa secara bersamaan. Setelah selesai makan, Irfan langsung mengangkat Kanaya dari tempat duduknya dan akan membawanya ke dalam kamarnya. Cih, Mas Irfan itu berlebihan sekali seperti orang yang pertama kali jatuh cinta. Hana memasang muka kesal melihat kakaknya yang seperti mempertontonkan kemesraannya kepadanya sedangkan Kanaya hanya bisa tersenyum malu kepada seisi rumah dengan tingkah laku Irfan. Nikah sonohan, biar kamu ngerasain gimana rasanya jatuh cinta. Teriak Irfan yang sudah melangkah meninggalkan meja makan. Dasar pamir. Hana kembali berteriak. Sampai di dalam kamar Irfan langsung menjatuhkan tubuh Kanaya dengan pelan. Dia kembali mencium istrinya itu dari kening sampai ke bagian lehernya. Irfan mulut Kanaya dengan lembut dan Kanaya membalasnya dengan lembut. Aku merindukanmu sayang, jangan pernah bosan untuk melakukan ini setiap hari. Baru melihatmu saja aku sudah bernafsu apalagi menyentuhmu itu, bisa membuatku gila jika tidak melakukannya. Bisik Irfan di telinganya. Aku juga mencintaimu Mas, dan aku tidak akan pernah bosan melakukannya walaupun kita sudah keriput bersama. Hahaha, pikiranku belum sampai di situ Kanaya. Setahun telah berlalu. Ingatan Kanaya sudah pulih dengan sempurna setelah ia menjalani pemulihan dengan konsisten. Berat badannya naik 5 kg sehingga kini ia terlihat sedikit lebih gemuk. Hana sudah sibuk dengan kuliahnya di Amerika yang sebentar lagi akan memasuki semester ketiga. Sejak 2 bulan terakhir Kanaya membantu Mami Anita di butik sembari belajar meneruskan usahanya karena Nyonya Anita ingin istirahat untuk sementara waktu. Minggu ini Irfan dan Kanaya berencana akan pergi liburan ke beberapa negara di Eropa melaksanakan bulan madu mereka yang sempat tertunda. Mereka akan berlibur selama 2 minggu di Swiss, Austria dan Italia yang sedang memasuki musim semi. Kanaya merasa begitu senang karena ini pertama kalinya dia akan menginjakkan kakinya ke luar negeri apalagi bersama dengan orang yang dia cintai. Walaupun saat ini mereka belum diberi kesempatan untuk mempunyai anak, tetapi Irfan tidak pernah menuntut itu karena baginya Kanaya adalah fokus utamanya dan anak adalah kehendak Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan mereka memilikinya maka itu adalah bonus dan merupakan hadiah terbesar bagi mereka berdua. Saat malam hari di tempat tidur mereka sudah berbaring dan kebiasaan Irfan yang tidak pernah berubah adalah menciumi bau badan istrinya sambil memeluk tubuh Kanaya bila dia sedang berada di dekat wanita itu.
Tempat ini menjadi tempat yang paling indah bagi mereka berdua, tempat yang selalu menjadi tempat melepaskan rindu dan menyelesaikan segala masalah. Pokoknya apapun masalahnya akan diselesaikan di ranjang ini. Sayang, apa yang kamu kerjakan hari ini di butik? Seperti biasanya Mas, aku masih terus belajar Mas, terutama tentang desain dan mode baju wanita yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Masih banyak yang belum aku ketahui tapi sudah beberapa baju buatanku yang setujui oleh Mami. Aku senang mendengarnya sayang. Irfan menciumnya entah sudah beberapa kali dia mencium Kanaya selama mereka berbaring di tempat tidur. Mas, boleh aku minta sesuatu? Boleh sayang, apapun yang kamu minta akan aku berikan. Benarkah? Bolehkah aku lanjut kuliah jurusan fashion design? Akan aku pikirkan, tapi sepertinya aku tidak akan memberi kamu izin. Aku tidak bisa jauh darimu dan jika kamu mau kuliah kamu ambil yang dalam negeri saja. Jadi Mas tidak mengizinkan. Wajah Kanaya sudah cemberut. Sayang mukanya kok gitu. Sayang jangan menyiksaku dengan kerinduan, aku belum bisa jauh darimu dan sampai kapanpun aku tidak bisa jauh dari kamu. Baiklah Mas. Jawab Kanaya pasrah. Kuliah dalam negeri boleh kan? Boleh sayang, selesai liburan aku akan mengurus semuanya. Sekarang tidurlah Mas, kamu pasti lelah. Aku lagi ingin main bersamamu sayang. Irfan kembali genit dan tangannya sudah menjalar ke tubuh Kanaya. Mas. Kanaya hanya bisa pasrah merelakan tubuhnya jadi bahan untuk meluapkan segala hasrat suaminya. Hari keberangkatan mereka ke Eropa pun akhirnya tiba. Sebelumnya Irfan sudah mendelegasikan urusan perusahaannya kepada Lira. Kedua orang tua Irfan mengantarkan mereka berdua hingga ke lobi bandara. Hal ini terasa sangat spesial bagi Irfan karena sebelumnya setiap ia bepergian selama perjalanan bisnis, tidak pernah sekalipun orang tuanya mengantarkannya ke bandara. Setelah bersalaman dan memeluk kedua orang tuanya, Irfan dan Kanaya segera menuju ke ruang tunggu keberangkatan. Banyak orang telah memenuhi ruang tunggu karena telah masuk musim liburan. Are you ready? Honey, kita refreshing sejenak melepas kepenatan dari rutinitas, ucap Irfan bersemangat sembari menggenggam telapak tangan Kanaya. Di sisi lain tangannya menggenggam gagang koper silver berukuran besar miliknya. Sangat siap, Mas, kata Kanaya sambil tersenyum dan menyandarkan bahunya kepada Irfan yang sudah duduk di menunggu panggilan keberangkatan. Kanaya awalnya agak deg-degan karena ini pertama kalinya dirinya naik pesawat sekaligus melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun setelah Irfan meyakinkan dirinya bahwa ini akan menjadi perjalanan terindah dalam hidupnya, akhirnya Kanaya pun menjadi tenang. Sekitar 2 jam setelah terbang Irfan dan Kanaya sedang menikmati makanan yang baru saja diberikan oleh pramugari pesawat business class di tengah perjalanan menuju negara Eropa pertama yang akan mereka kunjungi, Swiss. Rencananya, mereka akan mendarat di Bandara Internasional Zurich, kota terbesar di Swiss. Saya sedari kecil dulu suka berpikir out of the box, bayangkan saja, sewaktu pelajaran matematika di kelas SD, saya sering mengerjakan soal dengan rumus berbeda dengan teman-temanku. Dan anehnya, jawaban akhirnya selalu sama dan benar begitu dinilai oleh guru, sampai-sampai guru matematikaku itu heran denganku hehehe, lalu saya ingat sekali kata-kata guru semku kalau saya cocok jadi pengusaha, kata Irfan sambil menyeruput jeruk hangat. Atau karena garis tanganmu ya sayang? Tidak semua orang yang beruntung menjadi pengusaha sukses loh sayang. Saya mungkin salah satu wanita yang beruntung di dunia ini bisa memiliki suami tampan dan pengusaha, kata Kanaya. Hehehe, tidak semudah itu menjadi pengusaha sukses sayang, ucap Irfan sambil mengelap pinggir mulut kiri Kanaya yang terlihat ada remahan roti. Ini adalah kombinasi dari banyak hal bukan hanya cara berpikir dan garis tangan sayang dan tentu saja bukan hanya karena bisnis orang tua. Pesawat yang membawa mereka pun akhirnya mendarat di Bandara Zurich pukul 5 pagi. Mereka rencananya akan berada di kota ini selama 2 hari sebelum melanjutkan perjalanan ke kota Basel.
Irfan memilih Swiss sebagai destinasi liburan pertama dengan alasan negara ini dipenuhi keindahan alam, arsitektur dan peninggalan budaya.